Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen pengampu Bapak Ilham Yuwanabok MK. Baik teman-teman, sebelum berlanjut ke pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan atau menyebutkan anggota kelompok saya, yaitu Anissa Nurhofifa, Alia Reka Anjani, Dian Alisa Nuraini, Ida Safitri, saya sendiri, Prof. Kurniawan Fadli, dan juga Sucina Fadli. Dan pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman akan membahas atau meresensi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Nah, sebelum memperdalam ke pembahasan, saya di sini akan membacakan identitas buku terlebih dahulu. Yang pertama, judul buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kalangan SMA, MA, SMK, dan juga MAK kelas 12. Yang kedua, penelaah Muhammad Syirazi dan Bahri Salim. Yang ketiga, penyedia penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank Kemendikbud. Keempat, jumlah halaman sebanyak 304 halaman. Yang kelima, cetakan ke-1 2015 ISBN 978-602-282-404-6. Dan cetakan kedua 2018 atau edisi revisi. Yang keenam, tahun terbit 2018. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, esensi buku secara umum yang akan dijelaskan oleh Dian Alisa Nuraini. Yang kedua, esensi buku secara khusus bab 11 yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurhofifa. Yang ketiga, kritik atas materi bab 11 yang akan dijelaskan oleh Rohim Kurniawan Fadli. Yang keempat, alternatif materi atas kritikan yang akan dijelaskan oleh Alia Reka Anjani. Dan terakhir, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Sucina Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resensi buku secara umum. Sebagaimana buku-buku pelajaran agama Islam pada umumnya, buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini pun mempunyai gagasan yang sama, yaitu membahas tentang landasan pokok-pokok yang wajib diketahui oleh para siswa SMA atau MA, seperti rukun Islam, rukun iman, dan membahas hubungan antara manusia dengan Tuhannya, maupun sesama manusia. Terlebih lagi, memang karena fokus pembahasan yang dituju oleh buku ini adalah soal budi pekerti, sebagian buku ini juga membahas tentang sikap kebangsaan warga negara kepada negaranya. Dari mulai memperkenalkan dahulu bagaimana Islam masuk ke negara Indonesia, yang dulunya disebut sebagai Nusantara, hingga pembahasan tentang persatuan dalam keberagaman dan demokrasi. Selain itu, dalam buku ini masih terdapat beberapa kekurangan, seperti di dalam bab terakhir yang membahas tentang potensi diri manusia. Di sana tidak dijelaskan apa pengertian potensi diri dan makna-makna dasar dari materi potensi diri. Terlepas dari semua itu, dalam buku ini masih menghadirkan beberapa kelebihan, seperti setiap bab tidak hanya menyajikan materi tujuan, tapi berusaha untuk mengubah karakter siswa atau siswi yang membacanya. Karena tersedia seperti critical thinking dan membuka khazanah untuk membaca Al-Quran, dan terdapat gambar berwarna di setiap materi pembahasan, yang mana hal ini akan membuat pelajar semangat untuk membaca materi di buku ini. Di sini saya akan menjelaskan resensi secara khusus, yaitu pada bab 11 yang berjudul Memaksimalkan Potensi Diri untuk Menjadi yang Terbaik. Jadi, di dalam bab 11 ini menjelaskan tentang bekerja keras adalah berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras akan senang hati menjalani kehidupan ini, karena setiap detik kehidupannya adalah kerikil-kerikil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja untuk menjadikan potensi diri agar menjadi lebih baik. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab. Yang pertama, bekerja keras secara halal atau tolaba ad-dunya halalan. Yang kedua, bekerja demi menjaga dirinya supaya tidak menjadi beban hidup orang lain atau ta'afufan an al-mas'alah.
Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga atau sa'yan ala iyalihi. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga atau ta'atufan ala jarihi. Orang yang bekerja keras adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia dapat memanfaatkan 2/3 waktunya atau 16 jam untuk bekerja dan 8 jam untuk beribadah, sisanya digunakan untuk beristirahat. Dan tanggung jawab seseorang dalam bekerja keras berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Tanggung jawab bukan hanya terhadap apa yang ia perbuat, melainkan melebar sampai semua akibat. Orang yang meninggalkan ilmu bermanfaat, sedekah jariah atau anak soleh, kesemuanya itu akan meninggalkan sampai kapanpun. Jadi, jelas jika kita ingin memaksimalkan potensi diri agar menjadi yang terbaik, lakukanlah kebaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kritiknya. Nah, menurut kelompok kami, kritik dari buku ini itu terdapat di bab 11. Nah, di mana bab 11 ini menjelaskan secara langsung tentang bertanggung jawab yang termasuk ke dalam cara atau sikap bagaimana kita harus memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik nih. Sedangkan kita tidak tahu nih apa pengertian dari potensi itu sendiri, ciri-cirinya seperti apa, dan macam-macamnya itu bagaimana, serta cara untuk memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik itu bagaimana. Nah, berikutnya kami akan sedikit memaparkan ke teman-teman semua bagaimana materi alternatif dari kritik bab 11. Nah, selanjutnya aku Alia mau jelasin materi alternatif mengenai bab 11 yang telah kelompok kami kritik. Yang pertama, itu harusnya di buku itu dijelasin dulu apa pengertian dari potensi diri. Potensi diri itu berasal dari bahasa Inggris, artinya to potent, maksudnya itu kayak keras, kuat, dan dengan kata lain bisa kita artikan sebuah kemampuan diri. Nah, Allah telah memberikan manusia 3 potensi dasar, yaitu cipta, maksudnya manusia bisa menciptakan sesuatu, dan kedua, rasa, maksudnya manusia bisa merasakan apa yang baik bagi dirinya dan buruk bagi dirinya. Terus yang ketiga, karsa, manusia bisa memiliki kemauan atau ketidakmauan terhadap sesuatu. Selanjutnya, manusia itu macam-macam potensi diri yang dimiliki manusia. Itu yang pertama, kemampuan untuk berpikir, potensi untuk berpikir. Terus potensi untuk itu potensi fisik, maksudnya orang bisa melihat, mendengar, berjalan. Terus selanjutnya potensi emosi, setiap orang memiliki kemampuan untuk menghargai atau memahami seseorang. Terus potensi emosi sosial, jadi maksudnya manusia bisa memotivasi orang lain, kemampuan untuk memotivasi, kemampuan untuk bersosialisasi. Yang terakhir itu potensi daya juang, setiap orang, setiap manusia memiliki kemampuan untuk berjuang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya apa aja sih kayak ciri-ciri potensi itu? Yang pertama tuh kayak suka belajar dan dia mau melihat apa yang kurang dari dirinya. Yang kedua, memiliki sikap yang luas, terus sikap yang tulus, bekerja keras, bertanggung jawab, menerima kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Yang selanjutnya, gimana sih cara memaksimalkan potensi diri yang kita punya? Yang pertama, jangan batasi diri, terus mengeksplor bidang-bidang yang belum pernah kita coba. Misalkan sebelumnya kita cuma bisa menulis, kita eksplor dengan menyanyi atau menari dan lain sebagainya. Terus yang kedua tuh kita harus kayak mengejar impian dengan tekad yang kuat untuk memaksimalkan potensi diri kita. Yang selanjutnya kayak kita harus sempurnakan motivasi kita. Terus yang kita juga ciptakan kebiasaan baik dari
potensi yang selama ini kita telah kembangkan. Yang terakhir, kita harus fokus pada perawatan diri, karena untuk mencapai kemaksimalan potensi diri kita harus memiliki fisik yang baik. Kesimpulannya, dari makalah yang telah kami buat ini memaparkan tentang praktik kehidupan yang dapat diambil dalam berbagai sumber. Diharapkan peserta didik dapat melihat dan mengkritisinya terkait dengan tema dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah sekaligus sebagai bahan introspeksi bagi diri kita sendiri. Jadi keseluruhan bab buku ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Cepat atau lambatnya manusia akan kembali kepada Allah. Lalu beriman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, takdir tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Sebab bagaimana yang termasuk dalam surat Ali Imran ayat 191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan semuanya mengandung makna dan manfaat bagi orang yang mau belajar. Dalam melaksanakan musyawarah ini, kita harus bersikap tawakal kepada Allah sehingga musyawarah tersebut terhindar dari sikap buruk sangka. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.